Saya semakin melihat yang di kejaksaan soalnya sudah ada ya. Oh, kemarin Pak KB2. Ya. Ada Pak. Langsung kita masak. Ya, banyak masak sana. Itu di WA mah kayak mereka langsung pulang dulu. Dari sini dua. Sini dua pasang. Notable, iya berfungsi. Oke, kita ini. Panggil Pak. Oh iya, siap. Itu Kau masalah ini. Ini kalau bisa. Kita yang dua ada. Oh, Layer dua kan layer dua. Aduh, Mas berapa deh? Ada. ada Mau layer dua kok. Mas yang berapa? Itu masih belum. Sama AS lah, itu juga. apa good konsen? Apa lain kan orang mereka nanti orang lain kalau ini mulai orang lain mereka kayak AS apa sih kan? Ya, apa sih? 10. Biasanya di record ya kalau pas sudah itu bisa. Yang kali kita hapus. Apa perlu sejarah? Ya benar. Record dengan semua ini. Sebenarnya kalau ini perlu juga guys. Kalau pas santai, PLS online mereka kita akan ini sekolahnya di mana kan mainnya tadi itu. Kemarin terus 12 sampai minggu ya. Gini juga pasti mereka sudah tahu kalau kita liput kirim aja mereka ada cerita dulu. Jadi udah informasi Pak ada 1 sekolah 2 sampai 3 akun juga. Ya, Sudah muncul. Masih 600. Tapi kalau menjadi terakhir sudah. Wah, Itu berani juga.
Tes. Itu semuanya. Please. Kalau saya ngomong tuh ada interaksi. Interaksi dengan Ya. Ini saya semua. Udah. Nah, tes. Om Swastiastu. Om Swastiastu, salam rahim. Selamat pagi Ibu Bapak kepala sekolah. Sebelum masuki acara pokok, ini arahan daripada Bapak sudah dilaporkan, sudah persiapan pelaksanaan pengarahan secara virtual. Tentunya saya terima kasih sudah persiapan. Memang depannya kita memang harus sudah siap sarana penunjang seperti ini. Baik itu yang garanti ataupun yang soft seperti jaringan. Iya, Mam. Jadi namanya teman-temannya, Ibu Bapak Guru. Cara baru seperti ini virtual tentu memang di awal serasa ganjil, serasa aneh, kurang pas, kurang enak, tetapi inilah dia tuntutan ke depannya. Dan saya sangat berterima kasih teman-teman para kepala sekolah SMA, SMK, SLB, baik negeri maupun swasta. Kalau 119 sekolah menengah atas, 151 SMK dan 8 SLB, yang total ada 278 sekolah. Jadi sambil menunggu pengarahan Bapak Sekda, jadi itu semua dicek lah ya, masih ada gini, udah semua. Sambil menunggu arahan Bapak Sekda, tentunya saya juga sangat berterima kasih kalau kita melihat daripada kalender pendidikan, di mana kita sudah memasuki tahap untuk masa pengenalan lingkungan siswa. Memang tidak terasa, sudah sekian bulan, kurang lebih 3-4 bulan di era pandemi ini, masa-masa pandemi COVID ini. Tentu banyak hal yang kita dinamikanya, baik itu dalam suasana pembelajaran, situasi pembelajaran, yang kita dipaksa, walaupun sistem pembelajaran akan mengarah sesuai dengan teknologi, akan mengarah kepada pembelajaran secara daring atau online. Namun itu tentunya tidak secepat ini. Nah, inilah kita dipaksa untuk menahan daripada sistem daring ini. Namun seperti saya sampaikan, banyak juga keluhan. Saya menyadari bukan hanya siswa, tapi orang tua siswa, teman-teman guru juga, semuanya memang masih
memerlukan sistem pembelajaran metode yang pas. Metodenya. Jangan sampai sistem pembelajaran online yang dirancang untuk metode situasi normal, yang tadi saya sampaikan, akhirnya metode dalam situasi normal, tetapi dilaksanakan, diimplementasikan dalam situasi yang tidak normal. Akhirnya anak-anak juga belum. Nah, di sanalah kita harus sering banyak mengkaji bagaimana metode yang pas sebenarnya. Terlebih lagi tahun ajaran baru, di mana lagi beberapa hari, 13 Juli sudah mulai. Saya harapkan tentunya kita saling berkoordinasi lah. Karena penerapan baik MPLS maupun kurikulum, penerapan tersebut tidak sama di semua wilayah, tidak sama di semua sekolah, sangat berbeda. Nah, jadi itu perlu adaptif. Pelaksanaan sistem pembelajaran secara daring di Denpasar dilaksanakan, ada interaktif, tapi belum tentu di daerah kabupaten lain seperti itu. Jadi ini harus sehingga di sana dibutuhkan koordinasi yang baik antar kita, baik di satuan pendidikan maupun dinas pendidikan. Banyak hal yang perlu disampaikan, dan nanti juga kemarin ada pertanyaan bagaimana nanti biar Bapak Sekda yang akan menjelaskan semua terhadap tahun ajaran baru yang akan dimulai tanggal 13 Juli. Harus tatap muka, harus secara online, belum bisa tatap muka. Nah itu bagaimana nanti Bapak Sekda yang akan menjelaskan, karena memang dari Pemprov Bali ada beberapa sektor yang sudah mulai dibuka, tetapi khusus untuk pendidikan belum. Jadi yang sudah dirilis kemarin surat edaran untuk era new normal, memang seperti halnya pariwisata, mungkin tempat-tempat perekonomian, pasar, supermarket dan sebagainya itu sudah ada, sudah per tanggal 9 Juli. Namun untuk pendidikan banyak juga teman-teman menanyakan bagaimana terhadap di pendidikan. Jadi kami sampaikan secara tegas bahwa itu belum ada keputusan untuk itu, belum dilaksanakan oleh Bapak Gubernur dan juga nanti Bapak Sekda yang akan menjelaskan. Artinya pembelajaran masih tetap dilaksanakan secara daring. Nah, kami harapkan Ibu Bapak, para kepala sekolah, hal pelaksanaan pembelajaran secara daring nantinya tentu harus lebih kreatif lah. Kemudian melakukan evaluasi seminggu atau sebulan setelah dilaksanakan bagaimana efektivitasnya pembelajaran tersebut. Jadi perlu aktif kreatif. Jadi daya cipta pada saat ini harus selalu kita kedepankan untuk memakai metode A, metode B, metode itu harus selalu dilakukan evaluasi. Sementara itu sambil menunggu jamnya, tepatnya arahan Bapak Sekda, sekiranya ini saya belum lihat, ini banyak sekali karena tadi 278 akan ada lagi nih ya, cek di tes itu bagaimana? Nggak usah, lanjut aja. Saya berharap nanti Ibu Bapak untuk bisa mengikuti arahan Bapak Sekda dengan tekun. Kalaupun nanti ada hal-hal yang akan disampaikan, bisa lewat kami melalui admin, karena kita tahu Bapak Sekda agenda pada hari ini sangat padat.
penuh sekali. Dan tentu kita sudah sangat bersyukur beliau sudah berkenan untuk bertemu dengan Ibu Bapak pada hari ini. Hanya nanti kalau waktunya tidak bisa dilakukan interaktif, kami mohon maaf, ada pertanyaan-pertanyaan bisa melalui admin. Yang kira itu dulu. Dan kemudian untuk kesiapan saya melihat semua sudah ini. Dan ini yang kami harapkan semuanya harus sudah mulai merancang alat-alat seperti ini. Jangan sampai ada yang menyatakan tidak ada, kemudian tidak ada tempat pelaksanaan virtualnya gitu. Minimal lah di setting nantinya. Ini kan bukan hanya 1-2 kali Ibu Bapak, tetapi akan terus berlanjut. Sehingga alangkah baiknya tempat nanti selanjutnya di setting lah, kira-kira seperti itu. Ya. Kementerian nggak ada saran langsung. Bapak, masuk Pak. Oh ya. Nah, apa kita menyapa itu bisa dibuka ya? Siapa akan menyapa?
biar sana bisa jawab. Ya. Ada versi. Kalian gini. Jadi kalau waktu Tidak karena apa kabar? Sering. Kok jadi enak? Selesai. Ya. Serah. Yes. Hari Senin. Nah, pergi di sana. Lagi perintah. Anda lagi jadi software itu juga. Baik. Lah, jangan kita terima kasih.
semua. Oke. Udah. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera rahayu untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali, yang saya hormati para guru, para kepala sekolah, SMA, SMK, SLB, seluruh Bali. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama mengaturkan puji syukur kehadapan Ide Yang Widewasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungwara nugerahnya kita diberikan kesehatan untuk bersama-sama mengikuti pengarahan dari Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang berkenaan dengan kalender pendidikan, pandemi COVID, kemudian pembelajaran secara daring, dan seterusnya yang nanti beliau akan menyampaikan. Sebagaimana kita ketahui, Bapak Sekda, beliau adalah Ketua Harian Gugus Tugas untuk pencegahan COVID-19. Kemudian untuk Bapak Sekda dapat kami laporkan bahwa pada kesempatan ini dalam video conference virtual ini, sesuai dengan absensi telah diikuti oleh 119 sekolah menengah atas, 119 SMA, negeri dan swasta se-Bali, kemudian dari SMK 151, serta SLB 8 sekolah. Total seluruhnya sesuai dengan absensi adalah 278 sekolah yang tersebar di 9 kabupaten kota. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Sekda. Tentunya kami sebelumnya menyampaikan terima kasih dari para kepala sekolah, guru, karena Bapak Sekda di sela-sela kesibukan masih berkenan menyempatkan diri memberikan arahan. Tentu sangat kami apresiasi dan itu sangat antusias seluruh satuan pendidikan, para kepala sekolah untuk mengikuti semuanya itu. Dan nanti kami mohon Bapak Sekda berkenaan dengan pandemi COVID, tidak terasa 3-4 bulan situasi pembelajaran, kegiatan belajar mengajar di sekolah tentu selama ini hanya para kepala sekolah, satuan pendidikan mengikuti surat edaran Bapak Sekda dari mulai ditiadakan UN, pembelajaran secara daring, kemudian protokol itu semuanya mengikuti surat edaran dari Bapak Sekda. Namun pada kesempatan yang baik ini kita bisa langsung melihat beliau, mendengar beliau memberikan arahan. Kemudian tentang kalender pendidikan dan juga MPLS, nanti beliau akan menyampaikan bahwa karena yang tadi kami sampaikan di New Era, protokolnya sudah beberapa yang bisa dibuka, namun khusus pendidikan belum. Nah, nanti beliau akan menyampaikan hal tersebut sehingga tahun ajaran yang dilaksanakan lagi 3 hari, hari Senin tanggal 13 Juli, tetap belum ada tatap muka. Saya kira itu dulu sebagai pembuka. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali kepada kita semua, para kepala sekolah di seluruh. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Waktu kami persilahkan. Terima kasih Pak Kadisdikpora Provinsi Bali.
Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Pak Kadis Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali dengan segenap jajaran yang saya hormati, sahabat-sahabat saya, para kepala sekolah, baik SMK, SMA, SLB, yang tersebar di seluruh Bali. Tadi jumlahnya disebutkan 278. Dan juga tentu saja kepada semua sahabat-sahabat saya, para guru, tenaga pendidik kependidikan yang berada dalam lingkup pemerintah Provinsi Bali. Terlebih dahulu saya sampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya pada Pak Kadis Dikpora yang telah memfasilitasi pertemuan virtual pada pagi hari ini. Sebelum mulai saya ingin tanya apakah suara saya diterima dengan jelas? Diterima semua, kepala sekolah siap menerima semua. Suaranya apakah jelas? Para kepala sekolah untuk melambaikan tangannya jika mendengar arahan daripada Bapak Sekda. Semuanya angkat tangan. Suaranya jelas ya? Jelas. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Jelas Pak. Pagi hari ini tentu merupakan hari yang sangat berbahagia bagi saya. Karena untuk pertama kalinya saya bisa bertemu langsung dengan seluruh pahlawan-pahlawan pendidikan yang telah mencetak generasi muda kita menjadi generasi-generasi yang maju ke depan. Sekali lagi saya merasa sangat senang sekali bisa bertemu dengan ibu bapak semuanya, saudara-saudara saya, sahabat-sahabat semua. Mestinya saya sering-sering bisa bertemu. Tapi karena kita punya frekuensi yang berbeda, jadi kesibukannya berbeda, maka saya agak sulit mengatur waktu. Namun demikian saya telepon beliau, tolong difasilitasi supaya saya bisa berkomunikasi dengan para kepala sekolah yang ada di seluruh Bali, tentunya SMA, SMK, dan juga SLB. Dan hari ini bisa terwujud. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Ibu bapak sahabat semua yang saya hormati, semoga pada pagi hari ini semuanya saya temui dalam keadaan sehat walafiat. Kalau dari wajah-wajah yang saya lihat di layar monitor ini, semuanya memperlihatkan wajah yang sehat dan ceria. Mudah-mudahan tidak ada beban pikiran yang berat di yang menjadi beban ibu bapak semuanya. Mudah-mudahan apa yang menjadi hak-hak ibu bapak dapat diterima dengan baik, karena kalau itu tidak diterima dengan baik biasanya menjadi beban pikiran. Mudah-mudahan gaji, tunjangan kerja dan lain-lain sudah diterima semua. Lancar. Ya, kalau ibu bapak mendengar di kabupaten mungkin sudah mulai agak terganggu penerimaan tunjangannya karena kesulitan finansial, maka kami di provinsi berupaya untuk tetap memastikan semua yang menjadi hak dan juga kesejahteraan para pegawai, guru, tenaga kependidikan, semuanya kami upayakan untuk bisa penuhi dengan baik. Tujuannya adalah untuk memberikan ketenangan kepada ibu bapak semua supaya bisa melaksanakan tugas dengan tenang. Karena ketenangan itu juga melahirkan imun yang kuat dalam macam patogen yang masuk ke dalam tubuh kita, apakah itu bakteri, apakah itu virus. Tetapi orang yang beban pikirannya sangat berat, dia akan melemahkan imunnya. Kalau imunnya ini sudah lemah, maka patogen akan mudah menyerang kita, apakah itu bakteri, apakah itu virus, penyakit, jamur, dan lain sebagainya, bisa dengan mudah melemahkan tubuh kita. Tapi dari wajah-wajah yang saya lihat, semuanya sumringah, semuanya sehat walafiat. Astungkara, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ibu bapak dan kawan-kawan semua yang saya hormati, saya tentu sangat memahami kalau dunia pendidikan pada saat sekarang ini menghadapi cobaan dan juga menghadapi tantangan yang sangat berat.
sebuah tantangan yang saya yakini ibu bapak belum pernah mengalaminya. Baik pada masa sekolah, dari SD, SMP, SMA, sampai menjadi sarjana, maupun ketika tugas sebagai guru. Saya yakini belum pernah mengalami peristiwa seperti ini, termasuk juga saya. Oleh karena itu, maka mari kita ambil pelajaran dan pengalaman ini dengan sebaik-baiknya. Kalau ini kita pahami sebagai sebuah tantangan, maka kita semua harus merasa tertantang untuk mengeluarkan seluruh energi, seluruh pikiran, seluruh kekuatan yang kita miliki untuk menghadapi tantangan ini dengan penuh optimisme. Sehingga pandemi COVID-19 ini tidak harus kita hadapi dengan rasa pesimis. Pertama sekali di dunia pendidikan. Kapan pendidikan ini akan mulai? Kapan pendidikan ini akan berlangsung? Pertanyaan itu jawabannya pasti sangat erat dengan kapan pandemi akan berakhir. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, saya kebetulan ditugaskan oleh Bapak Gubernur sebagai Ketua Harian gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di tingkat Provinsi Bali. Oleh karena itu saya memiliki pemahaman sedikit tentang pandemi ini. Pagi hari ini saya ingin berbagi kepada ibu bapak semua, para guru, para kepala sekolah tentang hal tersebut, meskipun saya sudah sering menyampaikannya di berbagai media, apakah di televisi, apakah di media online atau media cetak. Saya yakin para kepala sekolah sebaiknya juga pernah membacanya atau mengikutinya. Dalam konteks ini, kalau kita berharap pandemi ini akan selesai, baru kita memulai pendidikan, maka kita akan berada dalam suasana ketidakpastian. Sekali lagi, kalau kita akan memulai pendidikan ini menunggu pandemi berakhir, maka kita berada dalam ketidakpastian. Mengapa? Karena pandemi itu sendiri belum kita ketahui ujungnya sampai di mana. Memang orang mengatakan ujungnya itu adalah ketika vaksin dan juga obat untuk COVID-19 ini ditemukan. Maka itulah ujungnya. Itulah cahaya di ujung kegelapan. Tetapi pertanyaannya, kapan vaksin dan obat itu ditemukan? Nah, itu yang belum ada jawabannya. Hari ini para ahli masih melakukan uji coba untuk virus, untuk vaksin dari virus. Saya yakin Ibu Bapak pasti mengetahui untuk melakukan uji coba vaksin, uji coba obat, tentu tidak mudah dan tidak bisa dilakukan dengan cepat. Sepanjang yang saya ketahui, kalau melakukan uji coba vaksin atau obat, tahapannya sangat panjang. Ada namanya uji in vitro, atau tes in vitro. Kemudian ada namanya uji praklinik, yaitu menggunakan, kalau uji in vitro itu menggunakan reaksi-reaksi kimia di tabung-tabung kimia di laboratorium. Jadi apakah obat itu efektif atau tidak, dilakukan uji coba menggunakan tabung-tabung itu di laboratorium. Itu namanya uji in vitro. Itu juga prosesnya lama untuk mendapatkan formula yang tepat. Kalau uji in vitro ini selesai, baru dilanjutkan lagi dengan uji praklinis. Uji praklinis ini biasanya menggunakan binatang, apakah itu monyet, apakah itu kelinci, apakah itu tikus, dan yang lain-lain. Itu juga berkali-kali untuk mendapatkan formula yang tepat, efektivitas yang tepat, mengetahui efek samping dari sebuah obat, dari sebuah vaksin, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu sukses, maka baru dilakukan uji klinik. Uji klinik ini mulai menggunakan manusia. Tapi uji klinik ini tidak bisa dilakukan hanya kepada 1-2 orang. Itu harus kepada ribuan orang dan berkali-kali. Jadi orang dikelompokkan, orang yang sehat betul, orang yang ada gangguan ginjal, orang yang ada gangguan diabetes, segala macam. Ini diuji, diberikan treatment perlakuan. Setelah itu semua selesai, nah barulah sebuah obat, sebuah vaksin bisa dinyatakan sebagai obat, sebagai vaksin. Yang ada sekarang baru semuanya calon obat, calon vaksin. Jadi butuh waktu yang panjang. Bayangkan COVID-19 ini sudah menyerang dunia itu mulai bulan Desember 2019. Hari ini kita sudah berada di bulan Juli, sudah 6 bulan lebih.
Tapi sampai hari ini vaksin dan obat itu belum ditemukan. Dan ujungnya, dan itu maka ujung dari pandemi ini belum kita ketahui. Dengan kata lain, kalau menggunakan bahasa di dunia pendidikan, cahaya terang itu belum kita temukan. Karena ujung kegelapan ini belum kita ketahui seberapa panjang kegelapan. Nah, kalau itu yang kita tunggu, maka pendidikan tidak akan mulai-mulai. Kalau pendidikan tidak kita mulai, maka efeknya, dampaknya tentu sangat luas, sangat serius. Anak-anak kita tidak bisa belajar, tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Mereka yang sudah seharusnya naik kelas, belum naik kelas. Mereka yang sudah harusnya menamatkan satuan pendidikan, belum menamatkan satuan pendidikan. Mereka yang harusnya sudah kuliah, belum kuliah. Ini tentu sesuatu yang kita hendaki. Oleh karena itu, maka di tengah pandemi COVID ini, semuanya harus bisa berinovasi. Bagaimana kita bisa bekerja, bagaimana kita bisa melaksanakan tugas secara produktif, tetapi bagaimana juga kita bisa aman. Jadi kalau tagline-nya adalah produktif dan aman COVID-19. Maksudnya adalah kita tetap bekerja. Kantor-kantor tetap bekerja, perusahaan tetap bekerja, transportasi tetap bekerja, sekolah, dunia pendidikan tetap bekerja, tetap bertugas melaksanakan fungsinya, fungsi pendidikan, pengajaran harus berjalan. Tetapi harus kita pastikan bahwa semua, sekali lagi kalau saya pertegas, pendidikan harus tetap produktif dalam melaksanakan tugas lainnya. Pada satu sisi, tetapi pada sisi lain, pendidikan juga harus aman dari COVID-19. Inilah yang harus kita bangun ke depan. Oleh karena itu, maka surat edaran yang dikirim surat edaran dari Bapak Gubernur, surat edaran dari saya selaku Ketua Harian, semuanya adalah panduan-panduan tentang bagaimana kita bisa bekerja secara produktif pada satu sisi, dan tetap aman dari COVID-19 pada sisi yang lain. Esensi dari semua surat edaran itu adalah itu. Bahwa kegiatan pendidikan klasika yang selama ini kita laksanakan, kegiatan pendidikan secara konvensional yang selama ini kita laksanakan, tidak bisa kita laksanakan pada era pandemi. Itu adalah soal lain. Maka dari itu, lain. Cara-cara yang belum pernah kita terapkan selama ini. Cara-cara yang mungkin baru saja kita mulai. Tetapi dengan adanya pandemi ini, maka kita diminta untuk melakukan percepatan. Diminta untuk melakukannya secara masif. Kami di pemerintah Provinsi Bali, meskipun berada dalam suasana ini, tapi pemerintah Provinsi Bali, birokrasi Provinsi Bali tetap bekerja. Sekali lagi, tetap bekerja. Tidak ada gaji guru yang terlambat, ya kan, sampai 1 bulan. Tidak ada tunjangan yang lain sampai terlambat. Tidak ada yang lain-lain sampai terlambat. Karena kami bekerja. Saya juga bekerja. Birokrasi pemerintah Provinsi Bali tetap bekerja. Tetapi bekerjanya dengan platform yang berbeda, platform yang baru. Kami di birokrasi pemerintah Provinsi Bali telah menerapkan e-office. Semua surat-surat masuk e-office. Bergerak, saya memberikan disposisi secara online juga. Perangkat-perangkat kerja kami berubah. Dulunya kami menggunakan cara kerja manual, ada mapnya, ada surat menyurat, ada fotokopi. Sekarang semua disposisi aliran surat kita gerakkan secara online, menggunakan komputer. Bahkan menggunakan sarana-sarana mobile seperti tab maupun smartphone. Berubah, cara kerja kita berubah, sarana kerja kita juga berubah. Oleh karena itu, tanda tangan. Dulu saya tanda tangan juga manual. Sekarang Ibu Bapak bisa lihat tanda tangan saya. Tidak tahu lagi seperti apa tanda tangan saya. Di bawah hanya ada jabatan dan nama saya. Kemudian paling bawah ada barcode. Dan kemudian gambar yang menyatakan surat ini telah ditandatangani secara elektronik.
Begitu kami bekerja. Jadi cara kerja kami berubah. Sarana kerja kami berubah. Platform kerja kita berubah. Jadi pandemi COVID-19 ini, meskipun ini sesuatu yang baru, tetapi tidak menghentikan kita, tidak menghentikan aktivitas kita. Jadi pekerjaan bisa berjalan. Saya bisa berkomunikasi, tetap bisa surat menyurat. Tidak perlu ada orang yang mengantarkan surat dari kantor gubernur ke dinas pendidikan. Tidak perlu ada orang yang mengantarkan surat dari dinas pendidikan ke kantor saya. Tidak lagi perlu ada. Semuanya bergerak dalam sarana-sarana online, dalam sarana-sarana digital. Itu adalah gambaran bagaimana birokrasi yang saya pimpin ini bisa beradaptasi terhadap COVID. Jadi COVID ini memang melahirkan kesulitan, tetapi kemampuan kita untuk bisa beradaptasi menentukan cara kita untuk merespon. Siapapun yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan situasi, maka dia akan tersingkir. Begitu juga dengan dunia pendidikan. Saya yakin Bapak Ibu, para kepala sekolah, para guru pasti masih ingat dengan teori evolusi dari Charles Darwin. Saya yakin lebih pintar Bapak Ibu semua. Guru-guru biologi pasti sudah tahu teori evolusi Charles Darwin. Yang intinya adalah survival of the fittest, ya kan? Bahwa makhluk hidup yang bisa eksis di dalam proses perubahan itu adalah makhluk hidup yang bisa beradaptasi dengan perubahan alam. Makhluk hidup yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan alam, maka dia bukan hanya mati, tetapi punah. Kalau mati itu mungkin masih ada yang lain, tetapi punah. Itulah yang terjadi pada alam kita. Sehingga kenapa kita menemukan dulu ada banyak binatang yang ada pada masa dulu, tetapi sekarang tidak ada lagi. Kita banyak punya cerita, kita banyak membaca buku. Di masa lalu ada binatang A, binatang B, penyebabnya satu, karena dia punah. Punah itu penyebabnya satu, karena dia tidak bisa beradaptasi dengan perubahan alam itu sendiri. Dia bukan hanya mati, tapi punah. Artinya spesies itu tidak ada lagi di muka bumi. Apakah kita ingin seperti itu? Tentu kita tidak ingin seperti itu, karena kita bukan hewan, bukan binatang. Tapi kita punya kemampuan berpikir. Para filosof mengatakan, saya berpikir, makanya saya ada. Kan begitu kan? Ini para guru pasti tahu itu. Oleh karena itu kita berpikir. Dan kita tumbuhkan daya adaptasi kita. Hal ini ingin saya bawa ke dunia pendidikan. Dunia pendidikan itu adalah dunianya para kaum intelektual. Dunianya orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang enlightened. Orang-orang yang tercerahkan. Oleh karena itu sangat tidak masuk akal kalau dunia pendidikan tidak bisa mengadaptasikan dirinya dengan pandemi yang kita hadapi. Pandemi ini adalah sebuah siklus alam yang mengharuskan semua makhluk hidup harus beradaptasi. Mungkin dia harus merubah cara-cara hidup atau merubah lifestyle. Dan kita harus bisa. Dan kita harus memenangkan perubahan ini. Saya ingin mengajak para kepala sekolah, para guru semua. Mari kita lihat pandemi ini secara positif. Ini adalah tantangan. Ini adalah tantangan. Tantangan yang menggugah seluruh kemampuan kita untuk bisa beradaptasi. Bahwa hari ini masih ada kesulitan, masih ada kendala, masih ada hambatan dalam beradaptasi adalah hal yang biasa. Tetapi semua itu harus kita atasi bersama. Bagaimana dunia pendidikan bisa merespon? Dunia pendidikan tidak boleh berhenti. Para kepala sekolah selaku manajer di sekolah harus bisa mengajak seluruh unsur yang ada di dalam sekolah itu untuk bisa beradaptasi, untuk bisa terus melanjutkan proses pendidikan itu, tetapi dengan cara-cara yang berbeda, dengan metode yang berbeda. Bisakah kita? Saya yakin harus bisa.
Bahwa hari-hari pertama kita menghadapi kesulitan, iya, adalah hal yang biasa. Dalam tahapan-tahapan awal kita beradaptasi, pasti kita menghadapi kesulitan. Tetapi kesulitan itu tidak boleh berlama-lama. Kita harus menumbuhkan imajinasi kita, inovasi kita, kreativitas kita, untuk menghadapi kesulitan itu. Dan ketika semua kesulitan itu bisa dihadapi, saya yakin, dalam tanda petik, kita akan memenangkan peperangan ini. Jadi kalau ibaratnya pandemi ini adalah sebuah peperangan, maka kita harus memenangkan peperangan. Karena kalau tidak, maka cerita Charles Darwin tadi akan berlaku, yaitu punah. Dan tentu kita harus bertanggung jawab. Kepala sekolah, para guru bertanggung jawab. Supaya generasi kita ini tidak punah. Tidak punah. Pandemi COVID ini tidak boleh membawa generasi kita, generasi anak-anak kita menjadi punah. Menjadi kehilangan kesempatan untuk maju. Tidak boleh. Oleh karena itu, maka pandemi COVID ini harus kita jawab dengan sebaik-baiknya. Dengan cara-cara yang tepat. Dengan cara-cara yang tepat. Sekali lagi, dengan cara-cara yang tepat. Dunia pada saat sekarang ini sudah menyediakan banyak sekali pilihan untuk hidup modern. Seperti saya katakan tadi, ketika pandemi COVID ini, pemerintah mengambil kebijakan work from home. Maka kami work from home. Tapi untuk di pimpinan OPD, para pejabat eselon 3 tidak ada work from home. Saya di kantor setiap hari, bahkan ke lapangan. Di tengah pandemi yang sedang mabuk ini, saya juga tetap di kantor. Saya tetap ke lapangan, meninjau situasi lapangan. Saya menengok pintu-pintu masuk Bali. Saya menengok rumah sakit. Saya lakukan. Tetapi dengan cara-cara baru. Cara-cara baru itu adalah melindungi wajah saya dengan masker. Saya selalu menenteng hand sanitizer. Seperti ini, selalu. Para guru juga sama. Ini harus selalu ada di tangan kita. Karena ini adalah perlindungan kita. Masker adalah benteng perlindungan kita. Kemudian mencuci tangan pakai sabun. Menjaga jarak. Sebenarnya tidak sulit untuk memenangkan peperangan. Sederhana. Kalau pandemi ini kan wabah. Padahal kalau kita pikir, Bapak sekalian, senjata untuk melawan, untuk memenangkan peperangan ini sederhana sekali. Sederhana sekali. Kita hanya menggunakan masker. Saya mohon maaf, di ruangan saya kenapa pagi ini tidak menggunakan masker? Karena saya di ruangan sendirian, tidak ada orang. Saya di ruangan kerja. Saya berada di ruangan kerja sendirian, tidak ada siapapun. Jadi saya tidak menggunakan masker. Karena masker digunakan ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Supaya nanti tidak ada salah paham, itu kenapa Pak Sekda kok nggak pakai masker. Saya berada di ruangan sendirian, tidak ada siapa-siapa. Tapi ini selalu ada. Cuci tangan selalu rajin. Ya. Ternyata sederhana sekali. Sederhana sekali. Jadi kalau itu bisa kita lakukan semuanya, semua di antara kita bisa melakukannya dengan penuh disiplin, maka sesungguhnya kita bisa memenangkan peperangan ini. Perisai kita untuk melindungi diri kita dari musuh itu cuma masker. Itu perisai wajah kita. Karena pintu masuk virus corona ini adalah wajah kita. Mata, hidung, mulut. Tapi tempat antara untuk virus itu masuk ke wajah kita adalah lewat ini, tangan ini. Kita memegang satu permukaan, apakah meja, apakah kursi, atau benda lain, lalu tangan kita suka menggaruk hidung, mulut, atau suka mengambil kotoran di mata. Lewat media-media COVID-19 ini masuk ke dalam tubuh kita. Itu sebabnya kita harus memakai masker. Kemudian kita juga harus mencuci tangan pakai sabun. Ternyata hanya deterjen bisa mengalahkan virus itu yang tidak kelihatan itu. Kenapa deterjen? Kenapa deterjen? Kenapa alkohol? Karena struktur fisik luarnya itu adalah lemak. Ibu Bapak pasti sudah tahu. Lemak yang namanya lemak larut oleh deterjen. Itu sebabnya piring kita sehabis makan kan pasti berminyak. Kan lemak itu. Ketika kita cuci dengan sabun cuci yang isinya deterjen itu, maka dia bersih. Itulah virus itu sebenarnya, Ibu Bapak sekalian. Kalau kita tidak sempat cuci tangan, maka gunakan ini, hand sanitizer. Hand sanitizer ini alkohol. Alkohol pasti melarutkan lemak.
terkena ini, maka dia akan larut. Dia akan larut. Karena struktur fisik bagian luarnya itu adalah lemak. Itulah sebabnya. Kenapa kita harus cuci tangan pakai sabun? Kenapa kita harus pakai hand sanitizer? Supaya virus itu tidak berada di tangan kita. Karena tempat dia masuk ini adalah tangan kita. Bukan masuk ke dalam tubuh kita, bukan. Tapi akan menyentuh mulut, hidung, mata. Pasti. Saya yakin di antara Bapak sekalian, tidak mungkin ada yang dalam waktu 2 jam tidak pernah menyentuh wajahnya. Tidak mungkin. Dia pasti pernah menyentuh mata. Kalau di tangan kita ini ada COVID, maka dia akan masuk lewat media itu. Dia tidak akan masuk menembus kulit ini, tidak. Jadi kenapa kita cuci tangan, bukan berarti supaya virus itu tidak masuk menembus kulit tangan ini, bukan begitu. Karena tangan ini kita akan bersekutukan dengan wajah kita. Jadi sebenarnya adalah sederhana sekali untuk memenangkan peperangan. Peluru-peluru kita hanya itu. Masker, hand sanitizer, cuci tangan, jaga jarak. Hanya itu peluru dan perisai kita. Pertanyaannya, kenapa banyak orang terkena? Padahal saya sudah katakan, sederhana sekali sebenarnya. Kenapa banyak orang terkena? Jawabannya adalah karena tidak disiplin di dalam menerapkan cara-cara yang banyak orang yang tidak pakai masker. Atau pakai masker tapi taruhnya di dagu. Tidak menutupi hidung dan mulutnya, tapi di dagu. Kemudian yang kedua, mungkin dia tidak rajin mencuci tangan. Ya kan? Tidak rajin mencuci tangan. Biasanya kita mencuci tangan mau makan saja. Itu pun kadang-kadang tidak pakai sabun. Mencuci tangan di keran. Kalau tidak pakai sabun itu namanya bukan mencuci tangan, tapi membasahi tangan. Kalau mencuci pasti pakai sabun, sama kita mencuci baju kan pakai sabun. Berikutnya juga kita tidak menjaga jarak. Kawan yang lain bersin, maka dia akan mengeluarkan droplet. Droplet itu adalah cairan dari hidungnya. Kalau bersin, coba Ibu Bapak sekalian perhatikan, cobalah bersin di depan kaca. Cobalah bersin di depan kaca. Bagaimana kaca itu? Dia pasti berembun. Itulah yang perlu. Lewat media itulah. Kalau kita berada di sebelahnya, maka itu akan mengenai ini juga, atau mengenai tangan kita. Maka masuklah COVID. Jadi itu adalah cara-cara penularan dari COVID-19. Jadi kalau hari ini Bapak sekalian membaca ada 1.000 sekian, sudah hampir 2.000 yang terinfeksi COVID-19, itu penyebabnya adalah karena kita tidak disiplin. Kita belum disiplin penuh melindungi diri kita dan juga melindungi orang lain. Itulah sebab kita tidak akan terkena. Terlalu banyak contoh orang yang disiplin, tidak kena. Kawan-kawan kami, para petugas medis yang menangani kawan-kawan yang positif COVID ini di tempat karantina, itu satu pun tidak ada yang terpapar, tidak ada yang terinfeksi. Bapak sekalian kan tahu bahwa Provinsi Bali memiliki banyak tempat karantina untuk merawat orang-orang positif. Itu dirawat oleh para petugas kami, oleh tenaga medis kami, oleh cleaning service. Jangan lupa, di tempat karantina itu ada cleaning service yang membersihkan ruangannya, ya kan? Yang membersihkan tempat tidurnya, membersihkan kamar mandinya. Ada cleaning service. Sampai hari ini mereka tidak ada yang kena. Jadi ada orang yang setiap hari menangani orang-orang yang positif COVID, tapi tidak kena COVID. Saya contohkan tadi, para petugas kami di tempat karantina, baik dia perawat, cleaning service, maupun petugas administrasi yang mencatat peserta karantina yang masuk, yang keluar. Itu harus sampai hari ini tidak ada yang positif COVID-19. Mereka merawat yang positif, tapi mereka tidak kena. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang tidak merawat orang-orang yang COVID? Kok bisa kena? Jawabannya pasti sederhana. Karena orang yang merawat COVID ini, dia sudah tahu resiko. Dia melindungi dirinya. Dia memasang perisai dirinya dengan penuh disiplin. Perisainya itu adalah ini, masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu perisai. Dan mereka tidak terkena. Tetapi orang yang terkena di pasar, di tempat lain, itu adalah orang-orang yang tidak disiplin.
melindungi dirinya sehingga dia kena. Kesimpulannya adalah bahwa sesungguhnya Ibu Bapak sekalian, kita semua, para kepala sekolah, para guru, tenaga kependidikan, dan juga anak-anak kita di sekolah, sesungguhnya bisa menghindarkan diri dari keterpaparan COVID-19. Sekali lagi, sesungguhnya kita bisa menghindarkan diri dari keterpaparan COVID-19. Caranya adalah disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID. Dia tidak banyak protokol itu. Satu, gunakan masker. Tapi penggunaannya yang benar. Jangan satu masker taruh di sini di dagu. Kemudian masker dipakai berkali-kali. Itu juga tidak ada gunanya. Karena dia tidak bisa menjadi perisai yang baik. Mungkin virusnya sudah lengket di sana. Kemudian yang kedua, rajin mencuci tangan. Mencuci tangan. Ya. Pakai rinso juga bisa, pakai uis juga bisa. Ya. Pakai sabun mandi juga bisa. Dan kita kan mandi tiap hari. Jadi sabun kan sudah ada di rumah kita masing-masing. Yang ketiga, pakai jaga jarak. Mengapa kita harus jaga jarak? Karena COVID itu menular melalui hidung dan mulut. Orang yang batuk, orang yang bersin, orang yang berludah, dia akan memercikkan droplet keluar. Dan ketika kita berada dalam jarak yang dekat, maka kita akan. Ketika kita kena, maka dia akan masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Termasuk melalui mata. Bisa masuk. Jaga jarak. Kemudian yang ketiga, hindari kerumunan. Yang keempat, saya ulang. Hindari kerumunan. Mengapa hindari kerumunan? Karena kita tidak pernah tahu siapa di antara orang-orang di sekitar kita itu yang sudah terpapar COVID atau tidak. Tidak pernah tahu. Hari ini, Bapak sekalian, kalau mendengar itu ada 1.900 sekian yang terpapar COVID, itu sebagian besar adalah OTG, orang tanpa gejala. Artinya orangnya sehat. Seperti Bapak ini, sehat. Tetapi ketika ambil swab-nya, diperiksa dengan PCR, ternyata positif COVID-19. Tapi orangnya sehat. Tidak demam, tidak sesak napas. Itulah yang terbaik. Apa? Artinya orang-orang yang ada di sekitar kita, itu semuanya patut dicurigai. Semuanya patut dicurigai. Jadi bukan hanya orang yang demam yang harus dicurigai. Bukan hanya orang yang batuk pilek yang harus dicurigai. Bukan hanya orang yang sesak napas harus dicurigai, tapi semua orang harus dicurigai. Karena kita curiga kepada semua orang, maka lindungilah diri kita. Gunakan masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, jaga jarak. Itu maksudnya. Kalau kita semua sudah disiplin menerapkan itu, maka kita tertular atau terpapar COVID-19 kecil. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah jaga selalu kesehatan. Kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Kalau misalnya perisai diri kita jebol, kita sudah menggunakan masker, kita sudah mencuci tangan, tetapi ternyata jebol. Entah dari mana kita terpapar COVID, lalu kita kena. Maka perisai yang kedua adalah imun tubuh kita. Imun, kekebalan tubuh kita. Itu perisai yang kedua. Sekali lagi, kalau perisai yang pertama itu adalah masker, cuci tangan, hand sanitizer, jaga jarak, hindari kerumunan. Itu perisai yang pertama. Kalau perisai pertama ini jebol, persis seperti peperangan. Jika pasukan di depan itu bisa ditembus, musuh masuk menerobos pasukan yang berada di depan, maka benteng pertahanan yang kedua adalah imun kita, kekebalan tubuh kita. Saya katakan tadi, banyak orang yang positif COVID, ya tadi itu, tetapi dia tidak sakit, yang disebut OTG itu. OTG itu orang tanpa gejala. Dia positif COVID, tapi tidak ada gejala. Asimptomatik, tidak ada gejala. Kalau yang sakit namanya simptomatik, ada gejalanya. Tapi yang OTG itu adalah asimptomatik, tidak ada gejala. Kenapa begitu? Padahal dia positif. Kenapa dia positif COVID? Artinya ada COVID di dalam tubuhnya, di sistem pernapasannya. Tetapi tidak ada gejala, tidak demam, tidak batuk, tidak sesak napas. Kenapa? Itu karena imun tubuhnya bagus.
Karena kekebalan tubuhnya bagus. Tubuh ini sesungguhnya punya daya lawan terhadap patogen. Patogen itu kan benda asing yang masuk ke tubuh kita. Tubuh kita ini punya antibodi yang bisa melawan patogen yang masuk. Tapi patogen ini tidak sama kadarnya pada setiap orang. Orang-orang yang tidak sehat, orang-orang yang tidak bugar, maka imunnya lemah. Ketika imun itu lemah, virus masuk, maka dia akan sakit. Itulah yang maka demam. Suhu tubuhnya 37,5 derajat Celcius lebih. Dia akan batuk-batuk. Dia akan sesak napas. Kenapa? Tapi ada orang lain yang juga terinfeksi virus, tapi dia sehat, tidak ada gejala. Kenapa? Yang membedakan adalah imun seseorang, antibodi seseorang. Orang-orang yang sehat, orang-orang yang bugar, meskipun dia terinfeksi COVID, dia akan tetap sehat. Karena itu dia tidak menunjukkan gejala asimptomatik. Maka disebut OTG, orang tanpa gejala. Tapi orang-orang yang imunnya lemah, begitu terpapar atau terinfeksi COVID, maka dia langsung sakit, dia langsung demam, dia batuk, dia sesak napas. Dan maka saya mengajak kepada seluruh jajaran pendidikan untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, melindungi anak-anak kita di sekolah dengan dua perisai tadi. Pertama, perisai yang berada di luar diri kita. Masker, cuci tangan, hand sanitizer, jaga jarak, hindari kerumunan. Itu adalah perisai yang pertama, di luar kita. Dan yang kedua adalah perkuat perisai di dalam diri kita. Antibodi kita harus dirawat dengan baik. Imun kita harus dirawat dengan baik. Caranya adalah jaga kesehatan dan kebugaran. Saya tentu tidak perlu mengajar para kepala sekolah, para guru tentang bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana menjaga kebugaran. Pasti semuanya sudah tahu. Sederhana saja. Saya hanya menyampaikan secara sederhana saja. Pikiran harus dijaga tenang. Istirahat yang cukup. Pikiran harus tetap positif. Tidak boleh stres. Karena orang yang stres imunnya langsung turun. Dan kemudian beraktivitas atau melakukan gerak fisik setiap hari. Apakah itu olahraga, apakah itu bekerja fisik seperti mencangkul segala macam. Semua itu adalah olah fisik. Physical exercise. Kalau itu kita lakukan, maka kita akan dengan gaya hidup yang sehat, makanan yang tidak harus enak. Makanan yang sehat tidak sama dengan makanan yang enak. Bahkan makanan yang enak banyak tidak sehat. Saya menggunakan nomenklatur makanan yang sehat. Makanan yang sehat, istirahat yang cukup, olah fisik yang cukup, jaga pikiran supaya tetap positif. Itu adalah benteng yang sangat kuat. Boleh saja kita terpapar COVID, tetapi dengan benteng imunitas tubuh yang kuat. Ingin informasikan kepada Ibu-Bapak sekalian, tadi sudah saya katakan, di antara sekian ribu yang terpapar COVID ini, tidak semua, lebih banyak yang dirawat di tempat karantina daripada di rumah sakit. Yang di rumah sakit adalah hanya yang COVID sehat dirawat di tempat karantina. Kita, saya katakan kita, karena Ibu-Bapak sekalian adalah bagian dari pemerintah Provinsi Bali. Kita memiliki tempat karantina. Ada Bapelkesmas, ada Wisma BP Kalipring, ada Wisma Bima, kemudian ada Hotel Ibis, ada Hotel Ramada, sekarang kita tambah lagi dengan Hotel Grand Mega. Itu semua tempat karantina mengistirahatkan orang-orang yang positif, tapi sehat. Ternyata mereka cepat sembuh. Mereka cepat sembuh. Daripada yang di rumah sakit. Kenapa? Karena imunnya bagus. Di tempat karantina kita ajak berolahraga. Di tempat kita karantina kita berikan makanan yang sehat. Di tempat karantina kita berikan suplemen, multivitamin, dan juga madu. Itu kita berikan di tempat karantina. Astungkar, ada yang 5 hari sudah sembuh dan pulang. Jadi kuncinya adalah imun, daya tahan tubuh kita. Oleh karena itu, maka saya mengajak kepada Ibu-Bapak semua, sahabat saya, mari lindungi diri kita, keluarga kita di rumah, dan juga anak didik kita. Supaya semua tetap produktif, tapi aman dari COVID. Caranya adalah perkuat kedua perisai tadi. Perisai di luar dan perisai di dalam diri kita. Astungkar, kita akan sehat.
Saya sudah 4 bulan, 3,5 bulan menjadi ketua harian percepatan penanganan COVID ini. Saya sudah mengunjungi tempat-tempat yang paling berisiko. Tempat karantina saya kunjungi, rumah sakit saya kunjungi, laboratorium yang memeriksa spesimen seseorang yang positif saya kunjungi. Mas Tungkar, saya sampai hari ini sehat. Mas Tungkar, sampai hari ini saya sehat. Ya, sekali lagi jawaban 2 perusahaan itu. Nah, itu adalah bagaimana informasi atau saya berbagi informasi tentang COVID ini. Jadi COVID ini bukanlah sesuatu yang harus kita takuti. Dan kemudian karena kita takut, lalu kita duduk termenung di rumah, tidak beraktivitas. Meskipun ada arahan, kurangi keluar rumah. Tetapi bukan berarti dia duduk termenung, penuh ketakutan di rumah. Kalau itu yang kita lakukan, Bapak sekalian, maka imun tubuh kita akan merosot terus. Dan kita akan menjadi orang yang lemah. Saya ingin mengajak, mari kita terus beraktivitas. Terus beraktivitas. Asal 2 perisai tadi, kita jaga dengan penuh disiplin. Nah, demikian, maka saya menyampaikan kepada Bapak sekalian semuanya bahwa COVID-19 ini harus kita hadapi. Sekali lagi harus kita hadapi. Dan kita harus beradaptasi. Tidak mungkin berbulan-bulan kita tetap berada di rumah. Tidak mungkin. Jadi kalau memang kita harus bekerja. Kalau harus produktif. Tetapi lindungi diri dengan 2 perisai tadi. Itulah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak sekalian untuk berbagi informasi tentang COVID ini. Supaya Bapak sekalian mendapatkan pemahaman yang lebih clear tentang COVID ini. Sehingga masyarakat tidak berada dalam suasana penuh ketakutan terhadap COVID ini. Karena COVID ini adalah sesuatu yang belum kita ketahui ujungnya sampai kapan. Jadi kalau kita terus berada dalam ketakutan, maka sampai kapan kita akan berada dalam suasana ketakutan ini? Tentu sangat lama. Itu satu hal. Nah, kemudian setelah mendapatkan pemahaman dari penjelasan saya tadi tentang COVID-19 ini, apa itu COVID-19 sampai struktur fisik sudah saya, bagaimana cara penularannya sudah saya jelaskan, bagaimana membentengi diri dan benteng apa, perisai apa yang diperlukan sudah saya sampaikan, dan siapa terpapar tetapi tetap sehat, siapa terpapar sakit sudah saya jelaskan. Semua itu bisa menjadi refleksi untuk diri kita sendiri. Kalau kita sudah memperoleh pemahaman tentang hal ini sebagai satu hal, maka saya ingin melanjutkan arahan saya tentang pendidikan. Bapak sekalian yang saya hormati, karena saya sudah memberikan informasi tentang COVID itu seperti itu. Bukan kita harus takut, kita harus jauh. Maka pendidikan, saya ingin dunia pendidikan ini tetap bergerak. Dunia pendidikan ini harus tetap bergerak dengan cara-cara baru, dengan metode-metode baru, dengan sarana-sarana baru, dengan pendekatan-pendekatan baru, dengan kecakapan-kecakapan baru yang mungkin sebelumnya belum kita gunakan secara masif. Seperti misalnya media belajar online, itu bukan sesuatu yang baru, sudah ada, tetapi belum kita gunakan secara masif. Hari ini dengan pandemi COVID ini, maka cara-cara belajar online, cara-cara belajar daring itu harus kita lakukan secara masif, secara berkesinambungan. Saya tahu kendalanya apa saja, saya tahu. Ini persoalan akses. Kalau kita menggunakan metode belajar daring atau online, maka problem utamanya itu adalah akses. Kemampuan kita untuk masuk ke dalam sistem daring itu. Saya tahu itu hambatan. Akses itu tidak hanya persoalan infrastruktur, tapi juga persoalan kemampuan finansial. Meskipun di rumah kita, di kampung kita, internet bisa diakses. Tetapi kalau siswa tidak memiliki kemampuan finansial untuk mengaksesnya, maka akses itu menjadi tidak ada. Jadi akses ini sekali lagi bukan hanya persoalan infrastruktur.
Kalau persoalan infrastruktur maksudnya adalah ada satu daerah blank, ya tidak ada sinyal internet, itu infrastrukturnya yang kurang. Tetapi banyak juga terjadi di daerah, di wilayah, di desa, di kampung, di Banjar, akses internet ada, tetapi orang tidak bisa. Kenapa? Pertama, mungkin sarananya tidak punya. Ya kan? Karena sarana belajar daring ini kan membutuhkan sarana. Apakah itu komputer PC, apakah itu laptop, apakah itu tab, apakah itu smartphone. Bisa saja, dan banyak terjadi orang-orang yang secara ekonomi kurang beruntung. Dan itu pasti ada di antara anak didik kita. Ini adalah satu fakta. Dan mereka tentu tidak punya akses. Internetnya ada, tapi dia tidak punya device, tidak punya sarananya. Atau mungkin ada yang punya sarananya, tetapi uang untuk membeli paket internet tidak punya. Atau punya, tapi terbatas. Ini juga persoalan akses. Ini juga persoalan akses. Jadi, sekali lagi persoalan belajar daring ini, persoalannya ada pada akses. Akses itu berkaitan dengan infrastruktur, berkaitan dengan kapasitas, kemampuan, termasuk juga kemampuan finansial. Ini harus kita carikan rumusannya bersama. Ibu bapak sekalian, para kepala sekolah, kami mohon kepada para guru, kami mohon memetakan semua persoalan akses ini. Karena media daring, kalau tidak didukung oleh akses yang memadai, maka dia juga menjadi tidak efektif. Ini mohon dipetakan dari sejumlah siswa itu, berapa siswa yang menghadapi kendala persoalan akses ini. Persoalan akses ini. Maka mereka tentu tidak mendapatkan akses pembelajaran yang berimbang dengan. Ini bagian penting yang harus kita pikirkan. Bagaimana mengatasinya? Para kepala sekolah, saya mohon untuk memetakan ini dengan baik. Ada waktu nanti semua rapat jajaran pendidikan para kepala sekolah dengan dinas pendidikan untuk mencari rumusan soal. Kalau saya punya waktu nanti itu sudah bisa dipetakan dengan baik, saya bisa memimpin. Dengan apa kita membantu. Kemudian yang kedua, media belajar daring ini juga membutuhkan akses di sekolah. Jadi sekolah-sekolah harus kita pastikan punya akses untuk mengakses itu. Sekolah-sekolah harus sudah punya akses. Alangkah baiknya kalau semua sudah pakai WiFi dengan bandwidth yang cukup. Karena bisa saja ada WiFi tapi nolak atau loading lama atau terlalu lambat sehingga mengganggu proses pembelajaran. Sarana-sarana untuk media belajar online ini juga harus dibangun dengan baik. Para kepala sekolah harus sudah merestrukturisasi belanjanya. Sama seperti kami di pemerintah Provinsi Bali, pandemi COVID ini memberi pelajaran penting. Sarana kerja juga harus dirubah. Kami di Provinsi Bali mengurangi setelah menggunakan e-office, menggunakan tanda tangan elektronik, menggunakan aplikasi-aplikasi, maka alokasi anggaran kami rubah. Jadi anggaran ATK alat tulis kantor, maka tentu harus kami pangkas. Di awal sudah kami pangkas 30%. Karena kalau kita sudah menggunakan online, maka tentu kebutuhan kertas, kebutuhan tinta akan berkurang. Itu kita potong. Pertemuan-pertemuan kita lakukan secara virtual. Artinya apa? Anggaran konsumsi kita kurang. Lalu kita bawa kemana? Kita bawa untuk menambah beban langganan untuk internet kita. ATK kita potong. Uangnya bawa kemana? Untuk menambah beban. Jadi uangnya tidak bertambah, tapi mengurangi yang lain, lalu kita geser. Saya yakin guru-guru fisika pasti ingat dengan hukum bencana berhubungan. Yang pipa yang berbentuk U itu, kalau kita isi cairan dari sini, dia pasti akan sejajar. Ya kan? Pipa berbentuk U, isi cairan, lalu dia akan sejajar. Kemudian kalau kita dorong dari sini turun, maka di sini akan naik pada pipa sebelah. Hukum bencana berhubungan yang sangat sederhana. Anggaran itu seperti itu juga. Jadi kalau yang satu kita kurangi, maka dia akan bergeser ke tempat lain untuk penguatan di tempat lain. Jadi sesungguhnya tidak ada masalah dengan anggaran. Nah, bagaimana dengan anggaran sekolah?
pada waktunya juga harus bergeser seperti itu. Anggaran-anggaran ATK, nanti kalau belajarnya daring, kalau ujiannya daring, yang lain-lain daring, lalu kebutuhan ATK kan harusnya berkurang. Jangan masih tetap seperti itu. Nah, kalau sudah berkurang, bawa kemana? Ya bawa untuk menambah anggaran internet misalnya, yang dari sekian gigabyte menjadi sekian megabyte, menjadi sekian megabyte, sehingga lebih cepat internetnya, lebih cepat. Mungkin bergeser ke sana. Jadi pandemi COVID ini sekali lagi membutuhkan adaptasi kita semua dalam berbagai hal, termasuk dalam anggaran. Anggaran harus berubah. Berubah mengikuti platform pendidikan kita. Itu satu hal. Jadi metode pembelajaran kita, Bapak sekalian, harus berubah. Tapi itu baru soal akses, baru soal sarana. Masih ada yang lain? Masih ada. Saya ingin menanyakan kepada Bapak sekalian, para kepala sekolah, para guru. Sudahkah diri kita memiliki kapasitas digital? Memiliki kapasitas mengajar secara online? Kawan-kawan kita, sahabat kita, para guru, para kepala sekolah yang belum memiliki kapasitas itu. Ini bukan bermaksud untuk menyalahkan, karena ini juga terjadi di birokrasi pemerintah Provinsi Bali. Masih ada pejabat yang gagap teknologi. Masih ada. Tetapi di bawah kepemimpinan saya paksa. Hanya ada dua pilihan. Anda mau belajar supaya tidak gaptek, atau Anda minggir. Itu saja pilihan. Ya, pilihan itu solusi tadi. Survival of the fittest. Anda mau beradaptasi atau Anda punah. Kalau Anda tidak ingin punah, beradaptasi. Kalau Anda tidak mau beradaptasi, siap-siap untuk punah. Kalau dia memegang jabatan, jabatannya kita copot. Karena tidak ada gunanya. Ini juga mengasah kemampuan. Mengasah kemampuan digital. Harus bisa menyajikan materi-materi pelajaran dalam konteks online. Saya mohon maaf karena saya juga pernah belajar dulu dari sekolah. Dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi sampai pasca sarjana saya belajar. Di semua tempat belajar itu ada saja, selalu ada. Selalu ada. Guru yang mengajarnya bertele-tele, dosen yang mengajarnya bertele-tele. Muter sana, muter kiri. Bahkan cerita di rumahnya diceritakan di sekolah. Masih ada. Yang tidak fokus kepada materi. Hari ini, dengan mempergunakan metode belajar daring, itu tidak laku. Karena itu ngabis-ngabisin pulsa, ngabis-ngabisin paket internet. Lama durasinya, isinya nggak ada. Paket internet habis, substansi disampaikan sedikit. Ini kan berarti kita harus mengubah attitude kita di dalam mengajar. Jadi semuanya harus berubah. Jadi para guru juga harus berubah dirinya, bukan hanya murid yang beradaptasi dengan cara belajar online ini. Para guru juga harus. Dan itu dipimpin oleh kepala sekolah. Kepala sekolahnya harus bisa seperti saya, menyampaikan dua pilihan. Tidak ada tiga. Jadi kalau ujian biasanya multiple choice-nya kan ABCD. Kalau saya selalu dua, ikut atau tidak ikut. Nggak ada pilihan ketiga. C nggak pernah ada. Itu tanya Pak Kadis Pendidikan. Itu saya selalu dua. Anda mau ikut bergabung atau minggir. Tidak. Kalau kita tidak begitu, kita akan tersisih. Dalam konteks ini adalah kesempatan untuk merubah diri kita. Cara-cara materi pembelajaran harus disusun sedemikian rupa. Saya tidak perlu mengajarin, karena Bapak sekalian pasti substansinya. Lalu metode mengajar, berbicaranya, komunikasinya, juga harus ringkas padat. Karena kalau masih bertele-tele seperti dulu, paket internet habis, tetapi substansi tidak habis. Ini kan berarti merubah cara kita mengajar. Belum lagi kemampuan menyajikan materi ajar secara menarik. Kalau hanya berupa tulisan begitu saja, bagi anak-anak tidak menarik. Dia kan harus didukung oleh gambar. Kalau perlu gambar yang bergerak untuk menjelaskan, sehingga imajinasi orang bisa menangkap. Karena saya yakin para guru pasti tahu, daya tangkap siswa berbeda-beda. Ada yang hebat mendengar, ada yang hebat melihat. Tidak semuanya, ada yang hebat membaca saja, cukup.
Menghadapi kemampuan yang berbeda ini, maka tentu para guru harus bisa mengemasnya dengan baik. Ada bacaan, ada untuk menjadi lengkap. Itu tantangan. Kalau disuruh membaca buku saja, mereka sudah bisa baca. Kalau saya mohon maaf, dulu waktu saya SMA pernah ada guru yang kalau mengajar bawa buku lalu dibaca di depan. Juga waktu kuliah ada dosen yang masih kuliah membaca bukunya di depan. Lah kalau membaca kan kita juga bisa membaca. Kenapa harus dibacain? Nah, begitu kan? Saya ingat betul dulu waktu saya kuliah ada dosen yang datang mengajar di depan lalu membaca buku. Saya kebetulan punya kemampuan intelektual yang agak lebih baik lah. Saya pikir kalau cuma membaca, ngapain dibacakan? Kan saya juga bisa membaca sendiri. Ya, para siswa sekarang apalagi SMA, SMK sudah bisa membaca sendiri, kecuali yang SMP. Jadi kan itu tidak perlu. Tidak perlu lagi dibacain, orang sudah bisa membaca. Yang perlu adalah dijelaskan. Ini semua akan berubah dari belajar konvensional, mengajar di depan kelas, di depan banyak orang, menjadi situasi seperti saya berhadapan dengan yang saya hormati ini. Saya berada di ruangan ini sendiri, dan saya berhadapan dengan Ibu Bapak, semuanya saya lihat di layar. Dan saya tidak membacakan apapun. Karena kalau saya bacakan, itu saya kampungan. Karena saya WA ke Pak Kadis, lalu Pak Kadis WA kepada semua kepala sekolah, selesai dan bisa dibaca. Membaca. Jadi saya juga tidak membaca. Ibu Bapak sekalian, jadi inilah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah COVID seperti itu adanya. Yang kedua, jajaran pendidikan harus tetap bekerja, tetap melanjutkan proses pendidikan secara kontinu, tidak boleh tertunda, tidak boleh terhambat. Kalau kita berhenti, maka anak didik akan menanggung risikonya. Mestinya dia sudah naik kelas, belum naik kelas. Mestinya sudah kuliah, belum kuliah. Supaya ini tetap berjalan, maka metode belajar kita, sarana mengajar kita, cara-cara kita mengajar, semuanya harus berubah. Jadi sarana belajar di sekolah, ke depan, pengadaan spidol harus dikurangi. ATK dikurangi. Kita akan seperti ini. Dan akan terus seperti ini. Meskipun nanti kok, tetapi media belajar online akan terus. Tetapi nanti sudah boleh berkumpul di kelas, bisa. Tetapi ini harus tetap dilakukan. Maka dari sudah merencanakan ini dengan baik. Akses internet di masing-masing sekolah diperkuat. Sarana-sarana digital di sekolah sebagai media pembelajaran harus diperkuat. Keterampilan guru, keterampilan membuat materi pelajaran, kecakapan berkomunikasi dengan siswa secara daring seperti ini harus diperkuat. Tidak boleh gagal. Saya berbicara meskipun saya bukan guru. Tetapi ini kemampuan yang bisa kita asah. Para guru, kepala sekolah harus juga seperti ini. Itu semua harus diasah. Kemudian kemampuan digital para siswa, mohon dipetakan. Kapasitas akses mereka kepada media belajar online ini harus dipetakan. Berapa siswa yang tidak punya, yang tidak bisa akses. Kendalanya apa? Nanti kalau ini disampaikan semua kepada pemerintah, tentu kami akan memetakannya dan merencanakannya, melaporkannya kepada Pak Gub untuk memberikan penguatan-penguatan. Apa yang harus berkuat? Saya tidak bisa mengatakan apapun selain menunggu peta. Mapping oleh Pak Kadis Pendidikan. Nanti setelah mappingnya ada, baru kita buatkan alternatif solusi kebijakan. Sehingga pembelajaran ini benar-benar menjadi pembelajaran untuk semua. Metode belajar online ini benar-benar untuk semua. Dijangkau oleh semua. Tanpa hambatan-hambatan soal kemiskinan, soal keterbelakangan. Jadi mari kita pastikan diri kita. Semuanya harus berubah. Dan saya percaya para kepala sekolah adalah manajer di sekolah. Seorang manajer adalah berada di pohon kelapa. Dia lebih tinggi tempatnya. Karena lebih tinggi tempatnya, maka dia bisa melihat ke bawah dengan baik. Bisa melihat ke bawah dengan baik.
karena dia berada di atas pohon. Dia bisa lihat ke bawah. Jadi beraneka persoalan dia akan lihat dari bawah. Ketimbang dia tetap berada di dalam gedung. Kalau bukan orang berada di posisi puncak, dia hanya berada di dalam gedung, maka pandangannya hanya di dalam gedung itu saja. Tapi kalau kita naik ke atas atap, maka pandangan kita lebih luas. Para manajer, para kepala sekolah yang juga adalah manajer harus seperti itu. Bisa melihat persoalan, memetakannya. Dan semua harus memberikan legacy bagi sekolah. Warisan yang baik bagi sekolah. Pada waktu saya jadi kepala sekolah SMA ini, maka saya membuat ini. Saya sudah bisa menciptakan ini, memajukan ini. Itu legacy. Itulah yang dikenal oleh kawan-kawan di tempat itu. Sekali lagi, pandemi ini harus merubah kita semua. Metode pembelajarannya berubah. Dan kecakapan kita semua harus berubah. Jangan itu saja. Saya juga tidak ingin hanya metode belajar yang berubah. Dari konvensional di depan kelas menjadi online. Kalau itu hanya metode yang berubah. Tapi saya ingin lebih dalam dari itu. Materi yang disajikan harus berubah. Cara menyajikannya harus berubah. Tutur kata juga harus berubah. Harus efisien. Kalau kita sudah menggunakan internet yang berbayar ini, bicara kita harus efisien. Tetapi pada substansi. Dan yang terakhir, Bapak sekalian, adalah tadi saya sudah cerita tentang apa itu COVID-19, mengadaptasinya, dan yang ketiga saya ingin mengajak sekolah semuanya. Tanggung jawab yang terpenting adalah mengamankan semua lingkungan sekolah ini dari COVID-19. Yang harus diamankan itu adalah semua yang ada di dalam sekolah serta keluarga. Ada guru, ada tenaga kependidikan, ada siswa, ada yang lain-lain. Itu semuanya harus diamankan. Dengan apa mengamankannya? Yakni dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Surat edaran sudah dikirim, semuanya sudah paham. Saya minta penerapannya benar-benar penuh disiplin secara fisik. Kalau orang sudah sadar menggunakan masker segala macam, maka sekolah harus menjadi tempat untuk mempraktekkan protokol kesehatan itu dengan baik. Kalau SMA, SMK, ini sebenarnya risikonya relatif lebih kecil karena mereka anak-anak muda yang sehat, bugar, yang imunnya kuat. Tetapi kalau sekolah SD, sekolah SMP itu adalah kelompok rentan, anak-anak. Bapak Ibu sekalian masih bersyukur karena bertugas di SMA, SMK, ya, kecuali LSB itu masuk kelompok rentan ya. SMA, SMK sebenarnya risikonya lebih kecil sekali lagi karena usianya muda, energi, imunnya kuat. Walaupun mereka terpapar, saya yakin mereka sehat asal tidak ada komorbid penyakit bawaan. Namun demikian, protokol kesehatan harus diterapkan dengan baik di sekolah. Kadis Pendidikan pasti sudah menyampaikan edaran kepada kepala sekolah, lalu para kepala sekolah, para guru, saya minta bergotong royong menerapkan itu dengan sebaik-baiknya. Menerapkannya itu adalah satu, memasang tempat cuci tangan di sekolah. Siswa baru masuk sudah harus cuci tangan. Pulang sekolah harus cuci tangan. Berapa cuci tangan, tempat cuci tangan disiapkan, saya yakin para kepala sekolah tahu. Berapa siswanya, berapa luas sekolah. Jadi jangan satu, jangan dua. Mungkin lebih dari itu, tergantung jumlah siswa. Saya yakin Pak Kasep bisa mendefinisikan. Jangan sampai orang cuci tangan, jumlah siswanya 200, tempat cuci tangannya satu, kalau satu orang 5 menit, 5 kali 200 menit sama dengan 1000 menit. 1000 menit bagi 60, berapa jam itu? Diatur dengan baik. Tempat cuci tangannya. Pastikan tempat cuci tangan itu ada dan berisi sabun. Yang kedua, kalau anak SMA, SMK, saya yakin bisa diarahkan untuk membawa ini. Ini tidak mahal lagi. Bahkan kalau kami di kantor pemerintah Provinsi Bali meminta para kepala OPD membelinya itu 1 jerigen yang besar, sehingga harganya lebih murah. Lalu masing-masing bawa ini yang kecil. Nah, kan kalau kami di provinsi saya minta kepala OPD beli 1 atau 2 jerigen yang besar, pasti murah, lebih murah. Lalu para pegawai membawa ini mengisinya, kan lebih murah. Menjaga kedisiplinan. Kemudian yang kedua, tempat duduk para siswa. Ini kan kenapa saya sampaikan sekarang, supaya jangan nanti
tiba-tiba ada pengumuman sekolah dibuka, lalu semuanya belum siap. Kita harus siapkan diri kita dari awal. Tempat duduk sekolah, tempat duduk siswa harus diatur dengan baik, memenuhi jarak. Saya tahu jawabannya. Bagaimana dengan kapasitas ruang kelas yang tadinya 40, sekarang kalau diisi separuh 20-nya dibawa kemana? Nah, itu saya minta para kepala sekolah, para guru berunding menerjemahkannya seperti apa. Jelas pengaturan jarak itu penting. Menerjemahkannya seperti apa? Silahkan masing-masing dibahas. Tidak perlu saya mengajari hal-hal yang teknis seperti itu. Kemudian pergerakan orang di sekolah, masuk, keluar, usahakan tidak. Karena ini bagian dari juga menjaga jarak. Bagian menjaga jarak. Kemudian bangku-bangku sekolah, bangku-bangku guru, ruang kerja guru, upayakan disemprot secara rutin menggunakan disinfektan. Usahakan disemprot secara rutin menggunakan disinfektan. Sangat baik kalau bisa 2 kali sehari, sangat baik. Pagi sebelum beraktivitas dan sore ketika mau pulang. Tapi kalau tidak bisa, ya 1 kali saja. Kalau sore, ya sore saja. Kan berarti besok pagi bersih. Ya kan? Kalau pagi, pagi saja. Sehingga orang masuk bersih. Silakan diatur sesuai saat itu. Karena itu konsekuensinya pasti uang juga. Pasti anggaran juga. Fasilitas perintahnya aja banyak, tapi uangnya tidak ada. Ya silakan disesuaikan. Jadi tempatnya semua harus. Kemudian toilet-toilet, gagang handle pintu, juga harus disemprot desinfektan. Karena itu akan dipegang oleh siswa. Kemudian setiap sekolah harus punya tata tertib yang mewajibkan setiap siswa harus pakai masker. Harus. Dan pakai maskernya masker yang benar. Pakai masker yang benar. Kemudian segala bentuk kerumunan harus dikurangi. Apakah itu olahraga, apakah itu kegiatan-kegiatan belajar, segala macam harus dikurangi. Harus dikurangi kerumunannya maksudnya. Diatur jumlahnya dan dalam jarak yang memadai sama lain. Karena sekali lagi, orang sehat belum tentu negatif COVID. Orang sehat bisa saja positif. Tapi karena imunnya kuat, dia tidak ada gejala. Jadi semua harus dicurigai. Anak-anak harus diajarkan juga berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat harus cuci tangan. Pulang sekolah juga cuci tangan. Semuanya harus dibersihkan seperti itu. Ini saya mohon para kepala sekolah menerapkan ini dengan baik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah harus ada orang yang memastikan hal itu berjalan tiap hari. Kalau kepala sekolah, kalau guru pasti sudah sibuk dengan urusan belajar mengajar. Nanti ada protokol tapi nggak ada yang ngawasin dilaksanakan atau tidak, yang memastikan protokol itu dilaksanakan. Karena itu di setiap sekolah harus dibentuk ya boleh satgas kecil-kecilan lah, apakah 2 orang begitu yang ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan protokol sehingga mematuhi protokol dengan baik. Siswa, guru, orang tua yang tidak pakai masker tidak usah diterima, pulangkan. Harus begitu, harus ada sanksinya. Dan lain-lain juga seperti itu. Jadi 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Bapak semua, mudah-mudahan ini bisa menjadi pemahaman bersama sehingga kita bisa laksanakan. Saya ulangi, yang saya sampaikan tadi adalah saya berbagi informasi tentang COVID. Yang kedua, saya berbagi informasi tentang bagaimana menghadapi COVID, bagaimana kita harus beradaptasi. Dalam konteks dunia pendidikan, semuanya harus berubah. Berubah cara kerjanya, sarana kerjanya, cara bekerjanya, metode kerjanya, cara berkomunikasinya, dan lain sebagainya. Semuanya. Dan yang ketiga, saya minta semua sekolah harus menerapkan protokol ini dengan sebaik-baiknya. Itulah 3 hal yang ingin saya sampaikan sebagai pertemuan pertama adalah tentang MPLS. Saya dilaporin oleh Pak Kadis Pendidikan hari Senin tanggal 13, Bapak sekalian akan memulai MPLS, masa pengenalan sekolah. Ini juga dilakukan secara online. Pasti ini merupakan tantangan tersendiri bagi Ibu Bapak semua. Karena apa? Karena pertama kali. Sebelumnya kan MPLS pasti konvensional, datang ke sekolah, bikin kegiatan, dan segala macam. Diberikan OSIS, dengan kegiatan fisik, kegiatan ceramah, dan segala macam. Saat ini kita tidak memungkinkan untuk melakukan.
maka dibutuhkan inovasi dari para kepala sekolah dan para guru. Bagaimana melaksanakan MPLS ini? Sekali lagi, dibuka dulu tujuan MPLS itu apa sebenarnya. Karena yang kita lihat dari tahun ke tahun itu seringkali banyak deviasi, banyak distorsi, melenceng. Tapi bisa ditoleransi. Meskipun di sana sini menimbulkan komplain dari orang tua, bahkan ada guru yang dibawa ke aparat penegak hukum. Itu metode konvensional. Tapi kalau kita sudah menggunakan dengan metode online, maka itu tidak akan terjadi. Jadi Bapak sekalian, para kepala sekolah, para guru, relatif lebih aman dari godaan itu. Nah sekarang metodenya bagaimana? Karena MPLS ini dilakukan secara online, maka metodenya harus baik, harus tepat. Pesan yang dikirim kepada anak-anak didik kita harus tersampaikan dengan baik dan dimengerti dengan baik. Sehingga MPLS mencapai tujuannya. Karena MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Sebenarnya tidak ada yang berat-berat amat. Memperkenalkan sekolahnya, memperkenalkan gurunya, memperkenalkan gurunya, metode belajarnya, kata tertibnya mungkin, sopan santunnya, kultur sekolahnya, dan segala macam. Hal-hal seperti itu. Dan juga pengetahuan-pengetahuan lain yang mungkin diperlukan tentang narkoba, tentang COVID, silahkan saja. Tetapi semua harus disampaikan secara daring atau secara online. Saya mohon kepada para kepala sekolah, para guru bisa mendesain ini dengan sebaik-baiknya sehingga MPLS bisa dilaksanakan dengan efektif. Sekali lagi berat karena ini baru, tetapi kalau kita bertekad, kita pasti bisa. Saya yakin nih, Ibu Bapak sekalian pasti bisa. Saya jarang menemukan alasan untuk tidak bisa. Saya yakin kita semua pasti bisa. Sebagaimana orang lain bisa, maka kita bisa. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada Ibu sekalian bisa bermanfaat. Dan yang penting dari itu sebenarnya adalah saya ingin memotivasi Ibu sekalian semua. COVID ini jangan mengeluarkan semangat kita. Jangan kita fobia, xenofobia, ketakutan yang berlebihan. Jangan. Seperti saya sajalah, aktivitas tetap normal, berjalan. Kita sehat. Jangan lupa kita selalu sembahyang terus setiap hari supaya Dia yang dewasa, Tuhan yang Maha Esa juga menjaga diri kita. Mudah-mudahan Bapak sekalian bisa termotivasi untuk terus melaksanakan tugas yang sangat mulia ini, mengelola pendidikan bagi generasi muda kita sehingga pendidikan tetap berjalan dengan baik. Sekali lagi, COVID-19 bukan halangan untuk itu semua, bukan halangan, bukan kendala. Hanya kita perlu beradaptasi. Sekian dan terima kasih. Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Kemudian nanti kalau ada yang ingin berdiskusi dengan saya, silakan Pak Kadis Pendidikan bisa memandu, tapi waktu saya lagi sedikit, karena jam 10 saya juga ada acara, mohon maaf. Kalau ada diskusi silakan Pak Kadis, tapi dalam waktu yang tidak lama, dan kemudian saya tutup dengan Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi. Selamat pagi. Ya. Terima kasih Bapak Sekda. Jadi apa yang telah disampaikan tidak perlu kami lagi. Namun perlu kami mengingatkan kepada Ibu Bapak sekalian bahwa apa yang disampaikan tadi mengenai COVID, mengenai pendidikan dan juga penerapan protokol, karena tadi memang sampai kapan kemudian COVID itu tidak perlu ditakuti, sehingga tagline yang bisa kami dan aman. Produktif dan aman itu tadi di awal sudah disampaikan oleh Bapak Sekda bahwa salah satu indikatornya apakah para guru gajinya sampai terlambat? Tentu tidak, karena kami tetap harus bekerja. Itu semua untuk Bapak semua, Ibu semua. Kemudian yang kedua, itu COVID-nya. Kemudian yang kedua mengenai pendidikan. Tentu disampaikan tadi bahwa melalui pendekatan-pendekatan baru, tidak bisa normatif sekali. Dan untuk Ibu Bapak Kepala Sekolah pahami, ketahui, apa yang Bapak Sekda arahan itu sudah kepada seluruh kepala dinas atau eselon 2, 3, 4, bahkan seluruh staf. Jadi itu untuk selalu, jadi bukan hanya sekedar wacana, tapi memang sudah dilaksanakan, tadi sudah secara lebar. Dan kemudian yang terakhir untuk MPLS,
mengingat ini Bapak Sekda masih banyak kegiatan, tentu kita harus juga, beliau harus ke tempat acara lain. Nanti ada yang pertanyaan tentu bisa kepada kami. Ada para kepala sekolah untuk MPLS yang akan dilaksanakan tanggal 13 Senin 13 Juli 2020. Secara resmi nanti Bapak Sekda akan membuka di seluruh Bali. Tentu akan diikuti juga secara daring, dan selanjutnya setelah Bapak Sekda membuka, para kepala sekolah silakan sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Sekda bahwa pendekatan-pendekatan baru yang memang harus efektif, tepat sasaran, tidak bisa lagi seperti dulu. Kira-kira seperti itu Bapak Sekda. Sekali lagi saya berserta seluruh jajaran dan juga para kepala sekolah seluruh Bali, baik negeri dan swasta, mengucapkan terima kasih karena Bapak Sekda di sela-sela kesibukan telah berkenan memberikan arahan-arahan yang sangat bermanfaat dan sangat positif bagi kita semua dalam dunia pendidikan, sektor pendidikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Salam sehat untuk semuanya. Oke, terima kasih Bapak Sekda. Nyambung ya? Nyambung sekarang kan? Sekda Provinsi. Oh gitu. Ini jam berapa? Oh.